Bismillahirrahmanirrahim. Al-Miftahu Tsani. Sidqu i'timadil qalbi fi syu'uni 'ala al-ilahi farajul mahzuni. Li'annahu at-tawakkulul mahbubu wa huwa bi kulli halatin matlubu. Fallahu yakfi man 'alaihi takala kama bihil Qur'anu nassan nazala. Tuba liman yastajlibur rizqa bihi ممتثلا في سعيه وكسبه وفعلنا الأسباب لا يجافي توكلا كلا ولا ينافي توكل القلب من الإيمان وسعينا من طاعة الرحمن. Kunci rizki yang kedua adalah sidqu i'timadil qalbi, yaitu jujurnya, bergantungnya hati fisyu'uni dalam segala hal, alal ilahi bergantung hanya kepada Allah. Urusan apa, menghadapi apa saja, hati ini selalu bersandar kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hatimu bisa selalu bersandar kepada Allah, farajul mahzuni, hal itu akan menjadi kebahagiaan bagi siapa saja yang sedang dilanda susah. Kebanyakan manusia ini kesusahannya adalah urusan ekonomi. Ada ekonominya lancar, susah dengan keluarganya. Ada ekonominya lancar, susah dengan penyakitnya. Tapi kebanyakan orang susah itu gara-gara ekonomi. Kalau dikasih uang, kertas yang warnanya merah, ada gambar orang tersenyum, dia bisa senyum. Nominal uang di bawah itu, gambar orangnya tidak ada yang senyum. Yang senyum hanya yang warna merah itu dok. Karena memang uang yang warna merah itu bisa membuat orang senyum. Susah, dilanda musibah macam-macam, kalau dapat itu bisa senyum. Tapi catatannya harus i'timadul qalbi 'alal ilahi. Hati ini selalu disambungkan, disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada apa saja, kembalikan kepada Allah. Ada salah satu kiai memberikan nasihat, kalau kamu pingin apa-apa, ada urusan apa saja, laporkan kepada Allah, mintalah kepada Allah sesuatu yang sekiranya manusia tidak akan mungkin memberi kamu. Misalkan sekarang butuh uang, minta kepada Allah yang sekiranya orang tidak akan mungkin memberi kamu uang nominal segitu. Minta kepada Allah. Hal-hal yang sekiranya secara zahir kayak mustahil, minta kepada Allah. Mustahil tapi dalam takaran urusan manusia. Manusia memberi kamu uang sekian banyak tidak mungkin. Tapi kalau Allah sangat mungkin sekali. Minta kepada Allah. Hati sambungkan terus kepada Allah. Urusan seperti ini tidak mungkin bisa ada yang menyelesaikan kecuali langsung bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sidqu i'timadil qalbi ini adalah at-tawakkulul mahbub. Itu yang disebut tawakal al-mahbub. Jadi bergantungnya hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disebut tawakal. Wa huwa bi kulli halatin matlubu, dalam keadaan hal apapun, hal ini sangat dianjurkan. Tawakal kepada Allah. Fallahu yakfi man 'alaihi takala. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti memberikan kecukupan. Kama bihil Qur'anu nassan nazala, seperti yang dinas oleh Al-Qur'an, dan Al-Qur'an tidak pernah bohong. Al-Qur'an menyebutkan waman yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal, berpasrah diri, melaporkan segala macam halnya hanya kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap hari ayat Al-Quran, surat Al-Fatihah ini dibaca, tapi dimasukkan ke dalam hati bahwa betul iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Ini ciri-ciri orang yang tawakal. Fahuwa hasbu, siapa yang bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbu, Allah akan mencukupi. Tidak mungkin kekurangan. Meskipun secara zahir kadang-kadang terlihat sederhana, tapi serba cukup.
untuk makan keluarganya cukup, kebutuhan dirinya cukup. Tapi orang perlu tahu bahwa yang dimaksud kecukupan itu adalah cukup dalam hal kebutuhan, bukan keinginan. Kalau yang keinginan variasinya macam-macam nanti. Apa yang menjadi kebutuhannya dicukupi oleh Allah. Tapi apa yang menjadi keinginannya belum tentu. Karena keinginannya belum tentu hal yang baik. Mungkin bagi dia keinginannya baik, tapi belum tentu di hadapan Allah, dalam pandangannya Allah Subhanahu wa taala hal itu adalah hal yang baik, belum tentu. Tuba liman yastajlibur rizqa bihi mumtathilan fi sa'ihi wa kasbihi. Beruntung sekali orang yang mencari rizki, menarik rizki dengan cara tawakal 'ala Allah, mumtathilan fi sa'ihi wa kasbihi. Kemudian dia tetap menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam usahanya untuk mencari rizki yang halal. Tapi jangan lupa wa fi'lunal asbab la yujafi. Kita melakukan asbab yang menjadikan sababur rizki. Kita bekerja. Maqamul asbab ini adalah maqam bekerja. Ada yang bekerja bangunan, ada yang bekerja pabrik, ada yang bekerja dagangan, ada yang bekerja jasa. Itu semua la yujafi tawakkulan. Kalla wala yunafi. Itu bukan berarti kita tidak tawakal kepada Allah. Bekerja tetap bekerja. Setelah bekerja hasilnya bagaimana, kembalikan kepada Allah. Bukan berarti orang yang tawakal kemudian tidak mau bekerja. Goblok itu namanya. Tawakal, pasrahkan kepada Allah. Tapi tetap kalau memang usahamu adalah dagangan, lanjutkan dagangan. Kalau kamu sebagai pekerja bangunan, lanjutkan pekerjaan. Untuk urusan hasil, dalam hati tanamkan, tancapkan dalam hati bahwa semua hasil yang akan aku peroleh semuanya adalah berkat Allah Subhanahu wa taala, kembalikan kepada Allah. Tawakkulul qalbi minal imani wa sa'yuna min ta'atir rahmani. Karena ada dua cermin dalam urusan tawakal dan asbab ini. Tawakal tapi bekerja, bekerja tapi tawakal. Bagaimana maksudnya? Tawakal, hati yang yakin dengan jaminan dari Allah, itu adalah iman. Tawakkulul qalbi minal imani, itu adalah iman. Iman kepada Allah termasuk al-iman bil qada wal qadar. Termasuk iman dengan janji-janji Allah yang menyebutkan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Pasti aku adalah hamba Allah, aku adalah makhluknya Allah, tidak mungkin ditelantarkan oleh Allah, pasti diberi rizki oleh Allah. Hati kita yakin. Tapi wasa'yuna min ta'atir rahmani, usaha kita untuk menggapai rizki, menjemput rizki, mencari rizki yang halal min ta'atir rahmani adalah melaksanakan perintah Allah, termasuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi sendiri menyebutkan talabul halal faridah ala kulli mu'min au kama qala. Mencari yang halal, bekerja berarti. Bagaimana bisa mencari kalau tidak ada usaha? Namanya mencari pasti usaha. Usaha apapun yang kamu cocoki itu adalah min ta'atir rahman, termasuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kalau kamu mau tawakal tidur terus di rumah, sholat tok di rumah. Tapi memang kajian-kajian ulama terdahulu dan termasuk kajian-kajian tasawuf, manusia ini memang ada dua maqam. Ada yang maqamul asbab, ada yang maqamut tajrid. Disebutkan dalam Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari. Beliau menyebutkan tentang maqam dua ini. Ada maqamul asbab, ada maqamut tajrid. Yang maqamul asbab memang cetakan hidupnya dia harus bekerja. Ada maqamut tajrid, cetakan hidupnya dia tidak boleh bekerja. Justru kalau bekerja berantakan. Yang maqamnya maqamul asbab tidak boleh melonjak ke maqamut tajrid. Kalau saya tidak bekerja, tidak punya uang, itu sudah perjalanan hidup. Bukan berarti kita menganggap kalau kita uang itu pasti dapatnya dari bekerja. Belum tentu memang. Tapi perjalanan hidup sunnatullah memang mengatakan begitu bagi saya misalkan. Ya saya harus bekerja. Pekerjaanmu apa? Dagang? Ya dagang. Pekerjaanmu apa? Sebagai kuli bangunan lanjutkan. Jangan melonjak untuk ingin nyampe ke maqamut tajrid, tidak usah bekerja dapat rezeki terus. Di rumah dicari rezeki. Uang yang mencari dia, bukan dia yang mencari uang.
Tapi bagi orang yang sudah nyampe ke maqamut tajrid, dia tidak usah bekerja sudah dapat uang, tidak boleh dia turun derajat ke maqamul asbab. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikamnya. Jadi ada sebagian kiai, bukan ada, bahkan banyak kiai-kiai yang secara sunnatullah dia tidak boleh bekerja. Kegiatannya dia harus melayani masyarakat, harus melayani santri-santrinya. Biarkan uang, rezeki yang mencari dia. Tidur, banyak tamu yang menunggu. Setiap tamu bawa uang. Itu termasuk kiai-kiai yang makomnya makom tajrid. Tidak boleh dia bekerja. Tidak boleh kiai sudah makom tajrid, dia harusnya ngajar, harusnya melayani umat, nerima undangan, ngemong masyarakat. Tiba-tiba kiai ini dodolan tempe di pasar. Tidak boleh, turun derajat namanya. Yang makamul asbab lanjutkan di makam asbabnya, yang makamul tajrid lanjutkan di makam tajridnya. Bagi kelas kita yang biasa-biasa, masyarakat biasa ini, tawakal di dalam hati harus kita tancapkan, pekerjaan tetap kita harus lanjutkan.